Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik semuanya ya. Nah, pada hari ini Pak Ainul akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Tentang apa ini? Yaitu tentang alam semesta sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalian harus tahu ya, alam semesta ini siapa yang membuat. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang ini. Kita akan mendalami materi ini dengan baik. Tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ya, yaitu adalah peserta didik dapat menulis dan mengidentifikasi makna perkata. Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surat Al-A'raf ayat 54 dengan baik. Nah, anak-anak, hari ini tujuan belajarnya itu. Jadi kalian harus mampu nantinya ya untuk menulis perkata dan makna dari setiap ayat Quran Surat Al-Anbiya dan Al-A'raf. Kemudian selanjutnya anak-anak, mari kita bertafakur dulu ya. Tentunya alam semesta ini memiliki cakupan yang sangat besar. Di dalamnya terkandung ragam ciptaan dan peristiwa yang mengagumkan. Tak seorang ahli pun menciptakan dan mengaturnya. Sehebat apapun ahli tersebut, semuanya tercipta dan terjadi hanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang satu-satunya yang maha berkehendak dan maha berkuasa atas segala ciptaannya. Alam semesta terjadi karena kehendak Allah. Dia maha kuasa dan maha berkehendak atas segala ciptaannya. Perdalam ini anak-anak, nah kita firman Allah yang pertama, Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga berfirman. Nah, inilah salah satu penciptaan alam semesta. Bahwa alam semesta ini adalah Allah yang menciptakan. Selanjutnya anak-anak, kita melanjutkan firman Allah yang kedua tentang penciptaan dan keteraturan alam ini. Yaitu surat Al-A'raf ayat 54. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy. Yushil lailan nahara yatlubu hasitha wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amri ala lahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Yang artinya sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Subhanallah sekali ya anak-anak ya. Kita hari ini belajar luar biasa. Bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini. Bahkan segala yang ada di muka bumi ini, semesta alam ini tunduk kepada beliau. Tunduk kepada Allah. Kemudian selanjutnya memahami kandungan ini, apa yang dimaksud kandungan dari Quran Surat Al-Anbiya tadi, yaitu adalah alam semesta ini memberikan bukti bahwa Allah SWT itu ada. Begitu pula penciptaannya, pengaturan, dan kekuasaannya. Yang kedua adalah teori Big Bang. Ya, ini teori Big Bang ya, perlu biasanya sejak dulu kalian juga belajar tentang ini. Bahwa alam semesta ini gambarannya pecah dengan dentuman yang dahsyat.
Nah, kemudian akan menjadi berpecah-pecah, menjadi langit, menjadi 7 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah kehidupan berawal dari air, terutama pada air laut. Nah, ini yang menjadi sumber kehidupan kita. Selanjutnya anak-anak memahami kandungan Quran Surat Al-A'raf. Ayat 54 ini Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian bumi adalah semua alam yang ada di bawah, sementara langit adalah semua alam yang ada di atas. Kemudian selanjutnya adalah bumi dan isi langit seluruhnya adalah satu kesatuan. Keduanya begitu juga matahari, bulan, bintang, planet, galaksi, dan sebagainya. Terbentuk dari asap yang sama. Kemudian, apa makna dari pesan Nabi Muhammad SAW dalam materi ini anak-anak? Yaitu manusia adalah mengungkapkan rahasia alam dan melahirkan berbagai cabang ilmu. Jadi dengan adanya alam semesta ini, tentunya ilmu itu akan berkembang. Makanya anak-anak kita itu harus tetap semangat dalam berilmu, semangat dalam belajar. Dan selanjutnya adalah ilmu merupakan sinar bagi kehidupan umat manusia yang mendorong berbuat baik di jalannya. Kalau kita tahu alam anak-anak, tentunya kita tahu ilmu. Sebab kita ini hidup di alam. Maka kalau kita tahu di alam ini untuk apa dan bagaimana, maka kita akan bisa menyinari di kehidupan dunia ini. Kemudian selanjutnya manfaatnya apa membelajar ini? Nah, ini nanti dibaca sendiri ya anak-anak ya. Saya akan membacakan beberapa saja. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual yang diberikan oleh Allah. Kemudian aspek spiritual bahwa kita akan mengantarkan kepada keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ada dorongan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Tentunya dengan alam semesta ini ada, meyakini bahwa Allah itu ada. Terima kasih anak-anak, itulah materi pada hari ini anak-anak. Mohon dicermati, mohon dipelajari dengan seksama. Nanti ada tugas LKPD yang akan dikerjakan oleh anak-anakku semuanya. Terima kasih. Semoga selalu sehat walafiat. Dari Pak Ainul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.